Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Astagfirullahal azim, amma ba'du. Jemaah yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan nikmat yang diberikan Allah ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana yang menghendaki, yang memberi nikmat kepada kita. Jemaah yang dirahmati Allah, selanjutnya kami selaku khatib mewasiatkan pada diri kami dan umumnya kepada jamaah sekalian, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena inilah yang akan memuliakan kita, yang akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang keistimewaan orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13 yang kita insyaallah sudah hafal semuanya. Yang diantara penggalan ayatnya ada kalimat inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Ini berkaitan dengan penciptaan manusia. Manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dari ayat ini dapat kita pahami bahwa kemuliaan seseorang tidak terlihat dari jenis kelaminnya, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Juga tidak dilihat dari bangsanya atau sukunya atau rasnya serta tidak dilihat dari aspek-aspek sisi-sisi duniawi yang lain, tetapi dilihat dari kadar ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata takwa secara bahasa berarti terpelihara. Terpelihara diri untuk tetap taat dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Sedangkan Profesor Hamka dalam tafsirnya, Tafsir Al-Azhar, menjelaskan bahwa takwa itu dari kata wiqayah yang berarti memelihara, yaitu memelihara hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai terperosok ke dalam perbuatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, serta memelihara segala perintahnya agar dapat dijalankan. Memelihara kaki kita agar tidak terperosok ke dalam tempat yang penuh dengan lumpur ataupun duri. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang selalu berhati-hati menjaga setiap tutur katanya, setiap perbuatannya dari segala hal yang dilarang atau dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Pada saat yang sama setiap perbuatan yang dilakukan menjadikan Allah ridho kepadanya. Ada beberapa indikator yang mengukur derajat ketakwaan kita masing-masing. Sebagaimana pesan Allah antara lain dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum
wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang seluasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Demikian pula di ayat yang lain, antara lain dalam surat Ali Imran ayat 134, Allah menyampaikan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, dari ayat di atas setidaknya ada 4 indikator bagi orang-orang yang bertakwa. Karena tadi dalam surat Ali Imran ayat 134. Yang pertama, orang yang bertakwa adalah orang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Ia suka menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik ketika berlimpah maupun dalam situasi berkekurangan atau situasi sulit. Tidak menunggu kaya, ia tetap berinfak. Dalam situasi bagaimanapun dia tetap gemar untuk berinfak. Kemudian yang kedua, orang yang bertakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menahan diri. Menahan diri dari apa? Untuk mengendalikan hawa nafsunya, terutama ketika dia sedang dalam keadaan berpotensi untuk marah. Marah adalah salah satu sifat dasar manusia, terutama karena suatu sebab yang mendorongnya untuk marah. Tapi orang yang bertakwa itu dia bisa menahan amarahnya meskipun dia bisa marah. Oleh karena itu, ini adalah merupakan salah satu keistimewaan bagi orang yang ingin meraih menjadi orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga adalah tanda orang yang bertakwa mudah memaafkan kesalahan orang lain. Meminta maaf atas kesalahan yang kita perbuat kepada orang lain itu sulit, tetapi jauh lebih sulit memaafkan kesalahan orang lain terhadap kita. Apalagi kalau orang lain itu tidak pernah merasa bersalah kepada kita dan meminta maaf kepada kita. Maka ini merupakan salah satu indikator tanda-tanda kita menuju kepada berproses menjadi orang yang bertakwa adalah suka memaafkan kesalahan orang lain, berlapang dada dan senantiasa suka memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian yang keempat, jamaah sekalian, orang yang bertakwa adalah orang yang berbuat ihsan, yaitu melakukan perbuatan baik melebihi yang semestinya. Jadi dia berbuat baik dari yang semestinya harus dia lakukan, lebih dari yang semestinya. Sebagai salah satu gambaran, ketika orang berbuat baik kepada kita, maka kita berbuat yang lebih baik daripada orang lain berbuat baik kepada kita. Orang lain memberi kepada kita, kita bisa memberikan yang lebih baik dari orang yang diberikan kepada kita. Inilah antara lain. Namun begitu beratnya menjadi orang yang takwa, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keutamaan bagi orang-orang yang bertakwa, antara lain adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Jadi kita akan diberikan jalan keluar oleh Allah sebagaimana dalam surat At-Talaq ayat 2 ini. Kemudian juga akan dijanjikan oleh Allah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, bagaimana dalam surat At-Talaq ayat 3 ini. Jadi orang yang bertakwa ini akan selalu diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala dari arah yang tidak disangka-sangka, dari arah yang tidak diduga-duga. Maka berusahalah kita untuk meraih menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang luar biasa, yaitu berupa jalan keluar dan memberikan rizki dari yang tidak disangka-sangka kepada orang-orang yang bertakwa dalam kehidupannya. Maka segala persoalan-persoalan kehidupan akan mudah diurai, akan mudah terselesaikan apabila dia memiliki potensi untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk apabila dia menghadapi persoalan-persoalan ekonomi, persoalan sosial, persoalan keluarga, rumah tangga, anak dan seterusnya. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah,
Allah berpesan di dalam surat Al-Qamar ayat 54 dan 55, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungai, di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sebagai akhir dari khutbah ini mari kita berusaha fastabiqul khairat untuk meraih menjadi orang-orang yang bertakwa atau muttaqin. Inilah khutbah singkat ini, semoga bermanfaat bagi saya dan umumnya bagi jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.